Pertama-tama yang harus kita pahami pertandingan lawan Qatar itu timnas kita bukan lawan 11 pemain. Ya. Tapi lawan 13 pemain. Di game pertama Marcelino agak saya sedikit kecewa. Tapi lawan Australia Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Dia Betul. boleh katakan selain kiper Hernando. Iya. Marcelino luar biasa. Luar biasa. Orang yang selama ini khawatir dengan STY, Kita kan nggak pernah. kita enggak. Ini kan sekalian mengatakan kepada mereka ya. Iya, iya. Dan nggak ada bahan lagi sekarang mereka. Apalagi bahannya. Kasihan juga udah kehabisan bahan sekarang. Atau nunggu dulu nanti. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya kembali mengundang, dan mungkin selamanya saya akan mengundang partner saya ini. Mungkin saya akan rubah nama Hassani Corner featuring Bung Binder. Siap. Bung Binder ini kenapa saya tertarik, karena cara Anda mengulas sepak bola itu ternyata penggemar Hassani Corner sangat suka gitu. Iya, terima Jadi kasih. makanya saya minta jadi pasangan aja Iya, nih. iya, makasih. Iya kan? Iya. Jadi salah satu yang membuat, kan kemarin kita start itu. Iya. Kan prediksi Bung Binder tuh yang membuat kita akhirnya menang kan lawan Australia kan. Iya, iya, iya. Kalau lawan Qatar memang kita dikerjain. Iya, ya. betul. Iya. Jadi Bung Binder nih Iya. edisi ini Oke. kita ingin ngobrolin Oke. sedikit tentang kemarin Iya. lawan Qatar. Oke. Nanti sedikit tentang lawan Oke. Australia, Iya. tapi kita coba nanti bahas lebih dalam Oke. peluang kita lawan Jordan. Iya. Menurut Bung Binder, Iya. walaupun Bung Binder ini sudah mengolah juga dengan Oke. lewat channelnya Iya. Triple B, Iya, betul. ya. Tapi Oke. saya ingin kulik Iya, iya. dari sisi lain. Oke. Kalau misalnya Iya. tidak terjadi Ivar Jenner kartu merah, Oke. menurut Bung Binder apa yang akan terjadi Indonesia lawan Qatar? Pertama-tama yang harus kita pahami pertandingan lawan Qatar itu timnas kita bukan lawan 11 pemain. Ya. Tapi lawan 13 pemain. 12 penonton plus wasit. Enggak, 11 pemain, 1 wasit yang di lapangan, 1 lagi wasit yang di ruang VAR. Tambah lagi penonton. Ya, Berarti penonton 14 dong. kalau penonton ya kan kita sebenarnya banyak juga Banyak supporter juga. kita, dan para pemain kita tampaknya tidak terpengaruh juga dengan hadirnya ada supporter tuan rumah. Ya, mental mereka sudah kuat. Tapi kalau harus lawan sampai 13 pemain, ini kan 13 pemain yang inti nih. Ya. Ya kan, yang terkait langsung dengan pertandingan. Ya. Ya gimana caranya mau menang? Oke, mungkin 11 lawan 13 masih bisa lawan. Tapi ketika 10 lawan 13, ya pasti sulit dong kita. Malah 9 lagi terakhir. Malah akhirnya 9 walaupun itu masa injury time. Iya. Artinya beberapa keputusan dari wasit yang di atas lapangan dan wasit yang berada di ruang VAR itu layak kita perdebatkan. Ya. Memang biasanya saya paling jarang itu menyalahkan wasit. Ya. Karena kok tim masa bisa kalah karena wasitnya agak lain. Tapi kalau untuk pertandingan ini baru pertama kali nih saya membuat konten. Memang saya harus mengatakan seperti itu. Bahwa wasitnya bukan saja yang di lapangan ini aneh, tapi juga yang berada di ruang VAR. Karena kita lihat dulu dari pertandingan dari menit pertama, oke, Indonesia itu sebenarnya memang membutuhkan waktu untuk panas. Karena ini kan first match. Ya. Tuan rumah kan mereka sudah tahulah kondisi lapangan seperti apa ya, agak beda lah mereka kan tim tuan rumah. Indonesia ini membutuhkan waktu, dan Indonesia itu mainnya di babak pertama jauh lebih baik daripada Qatar. Ya. Qatar itu cuma 2 chance, Pak. Satu yang kesalahan Komang Teguh, satu lagi yang penalti ini, yang dia dapat ini. Oke? Jadi ketika Indonesia itu sudah mulai panas, Indonesia bisa menciptakan 3 peluang kan? 2 lemparan ke dalam Pratama Arhan, satu lagi shooting Rafael Struijk. Ya. Nah, yang membuat Indonesia itu akhirnya bisa kalah, keputusan penalti itu. Memang Rizky Ridho mengenai pemain bernomor punggung 14 itu. Tapi kita harus melihat posisi Rizky Ridho. Ya.
dia kan lagi lihat ke bola. Ya. Dia lagi mencari posisi untuk menutup ruang. Ya. Pemain itu yang di belakang dia udah gak mungkin dapat Pak bolanya. Ya. Karena postur Rizky itu memang tinggi. Ini kan pemain bagus ya. Ya. Dia tinggi, dia mau menghalau bola. Tapi kan kita sebagai manusia, ketika kita mencari posisi, kadang-kadang kita bisa off balance. Ya. Keseimbangan badan kita bisa terganggu. Nah dia terjatuh kan. Loh masa pemain yang terjatuh tanpa melihat ada pemain yang adalah dia mungkin tahu ada pemain di belakang, tapi kan dia tidak melihat ke belakang, dia melihat ke bola. Jadi badan dia ini yang bertumbuh kepada pemain itu, masa itu dikasih penalti? Ya, jadi gini, saya sedikit melihat, saya sependapat. Jadi memang VAR ini dibuat hanya bisa calling 4. Gol tidak gol. Yes. Sama apa istilahnya kartu merah, possible penalti ya. Kayak kasus Rizky itu, atau red card. Iya betul. Lalu misalnya wasit salah kasih kartu. Iya betul. Seharusnya yang kena si A diberi kepada si B itu. Betul. 4 hal itu yang menjadi posisi VAR. Iya. Nah, oke, kita kembali coba melihat apa yang tadi digambarkan oleh Bung Binder tentang posisi Ridho. Iya. Nah, di situ saya melihat perlu integriti dari seorang wasit. Karena dia meniup pertama itu adalah buat kemenangan, buat pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar. Iya. Dari pandangan dia di lapangan. Betul. Tapi dia mendapat panggilan. Dari wasit VAR, possible penalty. Maka dia datang ke monitor kan? Ke monitor. Nah, kalau kita perhatikan secara utuh, Ridho itu seperti yang digambarkan oleh Bung Binder tadi. Ada gerakan tangan dia yang tadi off balance. Iya, off balance itu. Jadi bukan sengaja. Namun di ruang VAR, di loop gambar itu sepertinya dia karena ada siku. Itu diulang-ulang, sepertinya dia menyikut. Loop video. Itu yang didapat oleh wasit. Betul. Maka dia rubahlah keputusan. Betul. Iya. Jadi kalau menurut saya di situ perlu integriti dari wasit. Dua-duanya. Atau kalau memang ini tujuannya FIFA dan AFC, zero toleran di kotak penalti, harus ke semuanya dong. Harus fair. Dan bukan cuma di dalam kotak lawan penalti. Qatar doang. Iya betul, dan bukan cuma di dalam kotak penalti, di luar pun sama. Iya. Oke lah, kita anggap di kotak penalti zero toleran. Gak boleh ada kontak lah. Gak boleh ada kontak. Kalau tujuannya supaya mengurangi ini juga pelanggaran dan mungkin FIFA ingin banyak gol terjadi. Iya, dan tidak banyak berhenti lah pertandingan. Nah, berarti pola permainan anak-anak di Liga 1 harus berubah. Oh iya, jelas dong. Betul, ya kan? Betul. Tidak boleh lagi ada hal seperti itu. Kalau itu kita lihat dari sisi itu. Tapi saya melihat kecenderungannya ada hal yang diuntungkan tuan rumah. Betul. Tapi menurut saya penalti yang terjadi pada saat itu tidak meruntuhkan mental pemain Indonesia. Oh iya jelas, kita kan belum lanjut ke pembahasan. Tidak meruntuhkan. Maka saya yakin benar di babak kedua SC akan merubah pola permainannya. Itu mengingatkan kita waktu di Piala Asia seniornya. Kan SC pernah melakukan itu. Betul. Namun kartu merah kepada Evan Werner itu merubah total. Menurut Anda? Iya, jadi begini Pak, artinya tadi seperti yang Bapak mengatakan soal wasit, betul, dia mendapatkan call dari VAR. Tapi wasit itu juga bisa saja tetap pada keputusannya, tidak memberikan penalti. Wasit bisa, karena beberapa kejadian di Eropa bisa. Dia sudah lihat monitor, oh enggak, dia tetap dengan keputusan dia. Bisa juga seperti itu. Jadi ini, kalau feeling saya ini drama saja. Drama karena kenapa? Karena wasit ini menuruti segala sesuatu dari ruang VAR. Ya kan? Dan kita kan nggak tahu apa yang sebetulnya komunikasi mereka di antara satu sama lainnya. Walaupun kita nggak boleh berpikir negatif, kita kan nggak tahu seperti apa. Dan dalam beberapa kejadian sama seperti ini, di beberapa pertandingan lainnya di Piala Asia yang saya nonton, di luar kotak, itu nggak dikasih pelanggaran.
Karena ini adalah 50-50 ball. Ya. Belum tentu pemain A bisa dapat, belum tentu pemain B. Karena bola ini masih di udara. Ya. Kecuali bola ini di darat. Kemudian ada Ini tackling. kita masih ngomongin yang kotak Rizky dulu. penalti. Nah ini, saya jelasin dulu. Ya. Nah memang, ini kan oke lah, wasit sekarang sudah kasih penalti. Dan itu kan masa injury time. Ya. Babak pertama. Dan saya sepakat dengan apa yang Bapak katakan. Nggak mungkin mental para pemainnya down. Ya. Mental para pemain kita nggak mungkin down. Babak kedua, sebetulnya nih para pemain timnas sudah harus sadar. Kenapa? Karena di babak pertama banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Seharusnya sudah tahu nih penaltinya udah gak jelas. Wasit banyak meniup peluit. Ketika pemain kita dikit nyenggol, pemain Qatar harus berhati-hati. Ya. Oke lah, namanya tensi tinggi, mau mengejar ketertinggalan. Ivar Jenner punya hak penuh untuk mencoba mengambil itu bola. Itu lagi-lagi 50-50. Bolanya di tengah, ini pemain Qatar, ini dia mau ngambil, dia melompat. Kalaupun kena, itu mungkin gesekan aja. Kalaupun kena, tapi dia tidak menginjak. Ya. Dia melompat. Dia malah menghindar. Dia malah mencoba untuk menghindar. Ya. Nah ini yang saya bingung, dia mendapatkan kartu kuning kedua. Dan kartu kuning pertama dia juga sebetulnya lagi diperdebatkan. Ya. Sama juga. Jadi tampaknya nih, ya saya melihat bahwa para pemain Qatar memanfaatkan permainan agresif dari para pemain Indonesia. Ya. Biar sedikit-sedikit mereka jatuh, para pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Ketika sudah Ivar Jenner keluar pun, kalau menurut saya mental para pemain Indonesia belum down. Ya. Cuma ketika pelanggaran lagi dan Qatar mencetak gol 2-0, itu pun saya melihat belum down. Bahkan para pemain kita itu masih bisa menciptakan peluang. Betul. On target loh. Dari Nathan dan juga dari Marcelino. Jadi faktor kekalahan lawan Qatar itu sebetulnya bukan mental yang down, bukan permainan yang buruk, tapi faktor non teknis. Ya. Keputusan-keputusan dari wasit dan juga yang berada di ruang VAR. Jadi kalau 11 lawan 13 kita susah payah, 10 lawan 13 gimana caranya timnas kita mau menang? Dan Shin Tae-yong juga mengatakan itu. Ya. Bukan cuma kita semua, sampai ketua umum. Tapi impact dari itu Bagus, itu melecut. seperti menyatukan. Iya, makin menyatukan. Orang yang tidak suka sama Sintayong pun membela Sintayong. Iya, betul. Nah, saya sependapat dengan Bung Binder. Namun yang saya lihat adalah mental anak-anak itu malah waktu sudah tinggal 9 pemain itu mainnya malah lebih gila. Lebih menggila. Lebih Spartan, menggila. Iya. Jadi itu hal positif yang kita lihat. Jelas. Tapi itulah telah terjadi. Nah, saya suka Oke. federasi akhirnya mengirim surat Protes. Kalau pengalaman saya di PSSI. federasi, Iya. kalau ada klub terjadi misalnya di Liga 1, seperti kejadian yang kita lihat di Piala Asia ini, itu klub itu boleh mengirim surat. Boleh ke Komdis, boleh juga ke federasi. Nah, Komdis nanti akan melihat Evaluasi ya. evaluasi. Nah, saya nggak ngerti apa yang terjadi pada AFC. Padahal bukunya sama. Karena dasar Komdis kita adalah dari FIFA. Betul. Iya. Nah, apakah keputusan itu bisa mencabut paling tidak kartu merahnya si Ivar Jenner? Itu yang tidak terjadi. Iya, betul. Tapi sebetulnya bisa. Kalau kartu merah bisa. Ya. Kalau hasil nggak bisa. Kalau hasil nggak bisa. Tapi itu kartu merah masih bisa. Nah, itu tidak terjadi. Iya. Aneh juga. Ya, tapi nggak apa-apa. Protes yang dilakukan federasi itu telah membuka mata. Kalau menurut saya nggak ada masalah dan justru harus protes, menunjukkan bahwa Indonesia keberatan. Ya, membuka mata siapapun yang mungkin sebelumnya ada niat bermain. Ya kan? Akhirnya memang Indonesia menjadi korban. Tapi paling tidak apa yang dilakukan Indonesia itu untuk bisa menguntungkan yang lain juga. Ya, untuk kedepannya. Ya, paling nggak fair play-nya terjadi. Nah, ini saya tidak suka sebenarnya mengulas hal seperti ini. Kesannya kita nggak mau menerima kekalahan. Iya, saya paling jarang ini membahas tentang wasit, jarang banget. Tapi untuk match ini kelihatan banget. Bukan cuma dari 2 keputusan ini atau sekarang Ramadan Sananta. Itu juga kan call dari VAR. Padahal wasit kan memberikan dia kartu kuning. Sudah memasuki masa injury time, betul. Dia menginjak kaki, itu bahaya juga. Tapi dia melakukan itu dari belakang. Untuk merebut bola juga. Saya pikir itu kuning saja sudah cukup. Tapi Indonesia kehilangan 2 pemain yang Shin Tae-yong perlu. Karena Ramadan walaupun jarang tampil sebagai starter, tapi super sub.
Dia biasa masuk jelang 20 menit, kan Betul. tenaganya kan gila kan. Iya. Dia bisa menambah tenaga gitu. Betul. Kehilangan 2 pemain itu. Ya. Tapi keadilannya kita dapat juga. Kenapa? Lawan Australia tampil lebih gila lagi timnas kita. Ya itu akhirnya membuat kita akhirnya happy lah ya. Iya, betul. Menurut Bung Binder, saya kehabisan kata-kata nih waktu lawan Australia ini. Karena perhitungan saya awal ya, Iya, kita bisa rebut lawan Qatar. Mungkin lawan Australia kita draw atau kalah. atau kalah. Nanti lawan Jordan kita rebut. Maka masuk ke babak 8 besar. Oke. besar. Tapi kan pertanyaannya berubah. Tiba-tiba kita kalah lawan Iya. Qatar. Iya. Karena tadi faktornya, bukan kita, sekali lagi ya, ini bukan kita tidak mau mengakuin kemenangan Qatar. Iya. Tapi menurut kita nggak fair juga kalau Nggak cara fair, menangnya nggak kayak fair. gitu. Jadi kalau menurut saya Qatar itu menang karena faktor X lah. Ya. Maka itu mereka betul bisa menang dan mereka paham kalau mereka nggak bisa menang lawan Indonesia, mereka susah lolos Pak. Dari grup ini akan sulit mereka lolos. Karena semalam juga kan mereka menang. Nah, lawan Jordania kan kontroversial juga itu. Iya kan. Ya Sedikit banyak udah kelihatan perdebatan juga lah. Iya, udah kelihatan. ya di menit-menit detik terakhir itu kan. Itu injury time-nya kan sudah jauh kelewat itu. Oke lah, injury time keputusan di mereka lah. Lapangan juga. Tapi kan di depan wasit ada pemain Jordan jatuh. Maka itu, iya. Kan kenapa nggak ada possible? Ya inilah, ini sepak bola penuh drama. Cuma saya melihat dengan kejadian lawan Qatar seperti yang tadi Bapak katakan, para pemain kita ini belajar. Ya. Bahwa di lapangan juga jangan terlalu baik. Ya. Karena terus terang lawan Qatar itu kalau saya perhatikan para pemain kita memang agresif, tapi mereka sangat berhati-hati. Nah, itu yang membuat mereka mungkin juga banyak melakukan pelanggaran karena jumlah pelanggaran lawan Qatar itu 22 loh. Ya. Kebanyakan menurut saya sih. Tapi waktu saya lihat tayangan ulang dari pelanggaran ini, disenggol dikit, diapain dikit, udah guling-guling di atas lapangan. Wasit harusnya lihat seperti ini. Karena pemain yang acting juga itu sebetulnya bisa diberikan kartu kuning loh Pak. Oh beda. Kenapa nggak mereka tegas seperti itu? Itulah yang membuat saya diskusi sama beberapa rekan. Kan hari berikutnya itu kan Jepang lawan Cina. Iya. Menit 17 Jepang udah kena kartu merah. Iya. Karena memang itu sengaja. Iya, iya. Kartu merah main 10 pemain, tapi dia udah leading 1-0. Iya, iya, iya. Nggak ada guling-guling tuh Jepang. Iya, maka itu. Iya Iya. kan? Seharusnya Qatar kan sebagai tuan rumah nggak perlu guling-guling. Nggak kan? perlu begitu juga Lawannya kita lagi kan. karena Kalau lawan Australia oke lah. nah itu dia karena secara permainan sebetulnya mereka nggak bisa mengungguli kita. Jadi mereka harus memakai cara-cara seperti ini. Seandainya first half itu mereka bermain bagus, mungkin mereka nggak perlu ini. Tapi kita yang jauh lebih baik. Ya. Passing kita jauh lebih baik. Artinya ada pengakuan timnas Indonesia yang bermain di U23 ini diseganin oleh lawan. Oh pasti. Karena kan mayoritas para pemain senior juga Pak. Ya. Dan ini tim yang bisa bertahan. Bukan lagi anak bawang berarti. Iya bukan. Atau anak kemarin sore. Ya. Ini sudah mulai disegani karena efek dari Piala Asia Senior lalu, seperti yang kita bahas di konten sebelumnya, Ya. negara-negara lain tuh ngomongin tentang Indonesia. Ya. Kok bisa tim ini lolos dari fase grup, lawan Australia mainnya walaupun dibantai, Ya. tapi gak buruk. Betul. Adalah pola permainan. Nah ini semua nih melihat Indonesia, apalagi tim tuan rumah Qatar. Mereka sudah tahu kalau first half itu 0-0, gak ada gol, bahaya. Mereka bisa kalah Pak. Maka itu mereka bikin gol dulu. Ya. Biar second half mentalnya gak down, mereka cari lagi momen kartu merah. Artinya ya kita bangga juga lah. Oh jelas. Jadi kita hari ini boleh busuk dada lah ya kalau ngelihat dari prestasi demi prestasi. Ya istilahnya kalah terhormat lah. Kalah tuh. Lawan Qatar. Mungkin ada bagusnya juga game pertama kita lawan Kalah. Qatar seperti Oke. itu, jadi membuat wake up call. Ya, betul. Ya. Karena saya agak ragu dengan kejadian sebelum kita berangkat ke Doha, di mana ada kisruh banyak klub lokal tidak Iya. pemain, ya Betul, akhirnya federasi memutuskan Stop dulu. stop dulu, walaupun diprotes. Terus Ya. mulai lagi. Mulai lagi, ya itu kan di situ juga menurut saya federasi juga antara BTN dengan LIB ya Nggak duduk kompak. lah. Iya Ke harusnya. depan hal seperti ini masa semuanya harus dipikirin oleh ketua umum? Iya betul. Ya kan? Betul ya. Kan ada badan BTN. Harus LIB. ada schedule-nya. Ya, di mana artinya kan klub gini, juga tidak merasa BTN kan dirugikan. sudah tahu jadwal Iya, timnasnya. betul. LIB duduk, jangan Iya. masing-masing main sendiri. Betul. Kan Harus kasihan kompak. Iya harus kompak. itu satu. Kedua,
banyak pemain kita yang ada di luar negeri juga kan nggak semuanya mulus. Elkan Bagot nggak bisa. Justin Hubner nggak baru bisa. kemarin. Baru kemarin. Iya. Nathan tadinya bisa, Nathannya tidak bisa. awalnya untung loh dia masuk kemarin lawan Australia. Wah kalau gak ada dia berat loh Pak kita. Nah inilah yang kita bahas. Efek pemain keturunan Indonesia yang main. Iya kan? Nathan main di tengah, Marcelino mainnya bagus, Witan mainnya bagus, semua ikut bagus. Di game pertama Marcelino agak saya sedikit kecewa. Tapi lawan Australia luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dia boleh katakan selain kiper Hernando, Marcelino luar biasa. Luar biasa. Confident-nya luar biasa. Ya. Memang Nathan yang akhirnya yang membuat irama permainan kita jadi bagus. Jadi bagus. Bung Minder, kalau melihat kita lawan Australia khususnya di babak pertama itu alhamdulillah penalti di save ya itu bisa save itu sedikit menguntungkan kita. Betul, itu turning point-nya, Pak. Ya. Kalau mungkin terjadi gol mungkin agak sedikit berubah ya. Tapi saya sedikit yakin anak-anak mentalnya udah berubah ya. Fightingnya sudah ada. Betul. Stamina-nya juga udah bagus. Nah, di babak kedua, ini pandangan saya. Kita nggak bertahan total. Tapi permainan yang dilakukan, set plan yang dibuat oleh STY kepada anak-anak itu berjalan sangat disiplin. Betul. Jadi ruang gerak pemain Australia itu hampir nggak ada. Iya, terbatas. Menurut Bung Minder? Saya sebelum match ini, saya kan ada buat konten di platform saya. Nah, saya udah jelaskan bahwa Australia ini sebetulnya nggak istimewa juga. Karena saya nonton pertandingan mereka lawan Yordania. Yordania mainnya oke juga, bagus juga lawan mereka. Jadi kalau Indonesia mau menang, ini yang saya bicara di konten saya, nggak boleh bertahan dari awal. Karena sebelum pertandingan ini pelatih Australia itu, Tony Vidmar, ini yang saya baca beritanya. Kayaknya nggak salah ini beritanya, karena di beberapa media dimuat. Dia sudah mengatakan bahwa dia ingin timnya bermain dengan tempo tinggi untuk antisipasi Indonesia bakal bertahan. Jadi dia mau timnya bermain dengan tempo tinggi beda, jangan seperti Yordania. Mainnya lebih compact apa. Nah ketika dia bicara seperti itu, kalau secara logis saya berpikir, kalau pelatih tim lawan sudah mengatakan timnya akan bermain dengan high tempo, karena kemungkinan Indonesia akan bertahan, seharusnya, ini pemikiran saya, Shin Tae-yong pakai strategi yang menyerang. Ya kan? Counter dia. Kenapa? Itu yang akan mengagetkan para pemain Australia. Karena kan pelatihnya saja sudah mengatakan, kemungkinan Indonesia akan bertahan. Kita harus bermain high tempo. Sulit lawan tim yang bermain bertahan. Dan ternyata itu yang dilakukan para pemain kita. Di menit-menit awal, Indonesia itu menyerang, Pak. Peluang pertama itu dari siapa? Dari Kelly Sloyer. Babak pertama itu menyerang. Nah bagus. Kalau enggak kan biasanya main agak defensif. Lawan Qatar kan kita mainnya agak defensif dulu. Cari irama. Tapi ini langsung keluar menyerang. Cuma dalam menyerang ini saya melihat memang masih ada beberapa kekurangan. Timing passing. Timing untuk membangun transisi. Ini menurut saya masalah yang wajar di sebuah turnamen. Karena ini bukan club level. Kalau club level mereka setiap minggu latihan, mereka sudah dapat, sudah saling tahu. Ini wajar. Dan ini bisa dibenahi from match to match. Atau from minute to minute. Tapi kembali ada penalti. Nah kalau ini penalti menurut saya wajar. Ini nggak ada kontroversinya. Ini wajar. Ketika penalti itu dapat, saya ingat Hernando Ari ini sering save penalti. Dia pernah save juga lawan Australia. Pernah. U23 juga. Pada saat itu saya lupa kualifikasi mungkin ke Piala Asia juga yang Indonesia gagal. Kebetulan saya yang siaran itu. Dia pernah save juga Pak lawan Australia. Jadi saya hanya berpikir dalam hati saya, ya semoga Hernando Ari bisa save nih. Semoga. Karena nih kiper pintar membaca penalti-penalti. Ketika dia save itu, nah di situ saya sudah feeling udah, nih anginnya udah ke Indonesia. Karena Australia butuh gol cepat itu. Supaya nanti mereka akan bertahan. Main counter. Tapi penalti save itu seperti yang Shin Tae-yong katakan, itu yang turning point. Itu titik balik. Setelah itu para pemain kita gak lihat ke belakang lagi. Udah nyerang terus kan. Dan serangan itu yang saya suka apa? Passing itu loh. Marcelino, Witan, Nathan, Fajar, Kelly Sloyer. Kompak banget mainnya. Semuanya jadi bagus. Semuanya jadi bagus. Dan Shin Tae-yong masang Kelly Sloyer karena dia mau Indonesia main cepet nih. Di depan pokoknya kamu nyerang terus.
Dan gol dari Komang kan bagus itu. Itu bukan gol Ya. keberuntungan. Dia Bukan. memang cari posisi, berharap ada shooting atau ada umpan kepada dia. Dan udah 1-0. Saya Itu melihat dari dia. gini, disitulah kita butuh pelatih yang punya strategi dan visi. Iya. Jadi kalau monoton tanpa merubah strategi, Dari artinya gini, permainan ke permainan. ya, Dari permainan game ke permainan. Oke. Kalau dia monoton dengan pola yang dia buat lawan Qatar, Ya, dan itu dia betul. buat ke lawan Australia, Sama udah. udah Sama. kita kalah. Kita kalah, betul. Jadi saya melihat disitulah kelebihan STY. Betul. Dia merubah total. Iya. Yang kadang-kadang banyak orang di luar kepelatihan itu Iya. suka mata juling melihat Oke. cara dia. Iya. Tapi disitulah saya lihat kelebihan STY Iya. dalam membaca sebuah permainan. Yes. Dan berhasil menurut saya lawan Australia. Iya, dan yang tadi Bapak mengatakan babak kedua, Indonesia itu bukan parkir bis. Ya, bukan. Enggak. Kalau Indonesia parkir bis, Australia pasti skor. Selama ini, sorry to say ini, kan Bung Binder lebih mengikuti sepak bola Indonesia. Iya. Kalau pelatih bukan STY, parkir bis. Iya, udah takut duluan. Ya, udah 1-0. Nah, udah takut, dan Indonesia neken itu di tengah. Cuma memang Australia ini kan ya terus terang secara teknik mereka unggul lah ya. Iya. Mereka banyak pemain mereka yang bermain di luar Australia. Secara body juga. Secara body juga mereka unggul. Jadi memang mereka tampak dominan, tapi Indonesia setiap kali counter. Sayangnya nih final passing kita itu gak sempurna. Kalau nggak Indonesia sudah menang at least dengan 2 gol. Apalagi yang injury time tuh Arhan gak bisa Ya. umpan ke Marcelino. Ada beberapa kejadian tuh. Jadi game plan dari Shin Tae-yong ini sebetulnya berjalan babak pertama dan babak kedua. Kembali bergantung kepada para pemain. Cuma plus point dari para pemain, udah injury time itu 12 menit. Pemain yang bermain dari awal tuh gak ada yang capek loh Pak. Itu satu. Kenapa dengan ada stamina fisik yang bagus? Yang dilakukan babak kedua kan lebih man to man. Lebih capek sebenarnya. Ya, karena menjaga Iya, menjaga, lebih kemana pun melelahkan. pemain itu Betul. dikejar terus kan. Iya, dikejar yang terus. membuat akhirnya ruang gerak si pemain Australia nggak ada. Iya, gak ada. Betul. Maka mereka banyak terjadi kesalahan overrun. Betul. Itu kalau tidak dibantu oleh fisik yang kuat, Wah, gak bisa. nggak bisa. Gak bisa, udah Yang habis. paling gampang parkir bis, Iya betul, bertahan semuanya ke belakang. buang bola itu kalau kita nggak punya fisik. Iya. Jadi disitulah kita lihat tadi malam orang yang selama ini khawatir dengan STY, Kita kan nggak pernah. kita enggak. Ini kan sekalian mengatakan kepada mereka ya. Iya. Dan nggak ada bahan lagi sekarang mereka. Apalagi bahannya. Kasihan juga udah kehabisan bahan sekarang. Atau nunggu dulu nanti. Tunggu kalah lagi. Then enough. Apapun hasilnya, Iya. kalau mau buang STY, Iya. rugi sendiri. Rugi sendiri. Maka itu saya dari awal sudah mengatakan di last episode kita, seharusnya jangan target di sini. Ya. Ya. Nah, Kita jangan target sepakat di itu. U23, Betul. targetnya di senior yang untuk lolos ke Piala Asia. Betul. Kalau sudah lolos, oke lah. Kita perpanjang, memang kita juga paham bahwa Shin Tae-yong tidak akan melatih Indonesia seumur hidup. Ya. Ya kan? Mungkin ada pelatih yang lebih baik, lebih pinter, punya pengalaman yang lebih baik atau luas daripada Shin Tae-yong. Tapi pelatih ini coba untuk membenahi akar permasalahan. Ya. Akar permasalahannya itu apa? Ya. Stamina, fisik, teknik dasar. Jadi dia membutuhkan waktu yang lama. Kalau pelatih yang nggak mau capek, ya kan Pak, yang nggak mau capek, ya udah, pemain ada, udah mainlah. Pokoknya saya paksa strategi. Tapi Shin Tae-yong paham, dia perlu membenahi. Jadi dia memulai dari dasar. Sekarang ini fondasi udah ada, progresnya udah ada. Nah, kita lihat permainan pun sudah mulai membaik. Ya. Kalau sekarang Shin Tae-yong nggak lanjut, ini nggak bakal tumbuh ini. Itu satu. Kedua, banyak juga orang protes, kenapa pemain yang dipilih dia aja? Ya, siapa lagi yang mau dipilih? Ya. Nggak, akhirnya saya baru ngeh. Oke. Kan dia nggak pegang klub yang bisa main tiap hari. Betul ya. Dia kalau pemain selalu baru, gimana baca Itu strategi chemistry, dia? chemistry juga. Lalu strategi yang dia Betul, bangun, betul, kan iya. itu nggak gampang. Dan di luar juga sama, kecuali ada pemain muda, Ya, baru boleh dipanggil, ya kan? nah makanya saya baru berpikir, iya ya, karena kan dia nggak mudah untuk membuat Betul. strategi itu diserap oleh setiap pemain. Betul, iya. Jadi
Maka kita lihat setiap pertandingan itu Itu aja. peningkatan cara teknik kepada pemain kita luar biasa. Udah luar biasa. Dan kemarin itu, sorry saya lupa tadi untuk mengatakan, bahwa sebetulnya Indonesia kan nggak menang lawan negara Asia. Australia itu kan bukan wakil Asia, bukan. Oceania, tapi kita tahu mereka ini kan posturnya seperti pemain-pemain Inggris. Dan hampir 6 main di Eropa. Main di Eropa. Dan ada juga mereka pemain keturunan mereka ada. Ada juga. Hampir banyak. Ada 4 atau 5 saya lihat ada. Saya baca Korea nama-namanya. Kan turunan. Iya ada. Maksudnya jadi Indonesia itu kemarin tuh bisa menang sebetulnya tuh lawan negara Eropa. Ya. Yang posturnya tinggi besar, yang syuting-syutingnya keras. Nah ini kan sudah kemajuan yang luar biasa. Jadi apapun hasilnya, kalau bagi saya nggak tahu yang lain ya, viewers dari Hassani Corner, atau dengan Bapak, apapun hasilnya, Shin Taeyong ini perlu dipertahankan. Kenapa? Ini belum selesai. Dia punya progres ya. Proses kan udah. Progresnya ini belum selesai. Jadi dia perlu dilanjutkan, nah berapa tahun itu tergantung dengan diskusi ketua umum dengan Shin Taeyong. Yang penting lanjut dulu, jangan ada gangguan. Takutnya apalagi Pak? Pelatih baru masuk, bukannya kita berpikir negatif, nanti pilihan pemainnya beda lagi. Pasti. Konsepnya beda lagi. Pasti. Di tengah perjuangan kita mulai dari nol lagi. Ya. Nah, kecuali kalau kita mulai dari nol, yang mundurkan diri. Kecuali Shin Taeyongnya oke lah. Ya kan saya sudah cukup. Nah, saya mungkin mau istirahat atau mau melatih negara lain. Kalau menurut saya Shin Taeyong mundur, gampang dia cari kerja Pak. Oh iya. Siapa yang memajukan Indonesia seperti ini gak gampang loh. Dia di region aja udah direbut. Iya, kan ada kabar timnas lain yang mau dia, ada klub juga yang mau dia sebetulnya. Pasti. Ada juga. Nah itu saya melihatnya gini, lebih baik konsentrasinya mengatur jadwal supaya timnas tidak selalu benturan dengan, kasihan juga klub sih. Kasihan, karena mereka karena kayak Persija kan ada 5 kurang pemain. Ya. Borneo juga banyak pemain. Betul. Gitu, harus fair juga sebenarnya. Harus fair. Harus fair. Ya sudah, saya berpikir mari kita manage hal itu. Dan satu hal harus difasilitasi pertemuan Shin Taeyong dengan pelatih atau manajer dari klub-klub Liga 1 harus ada semacam discussion. Kalau menurut saya, kenapa? Karena pelatih-pelatih klub ini juga harus paham bahwa pemain-pemain mereka ini dibutuhkan untuk timnas. Dan Shin Taeyong juga perlu memberikan pemahaman progres dari para pemain ini. Karena pemain-pemain yang dipanggil ke timnas juga sebetulnya juga menguntungkan bagi klub. Ketika dia balik ke klub, dia sudah mendapatkan pengalaman. Mungkin dia bisa bermain lebih baik lagi. Ya kan, walaupun memang pemain itu memang dilatih secara reguler di klub. Tapi ketika dia naik timnas, artinya dia sudah naik level. Ya. Ini kan menguntungkan juga bagi klub. Tapi harus ada pertemuan antara Shin Taeyong dengan manajer-manajer klub. Ini nggak perlu setiap minggu, setiap bulan, enggak. Ya. Tapi perlu ada biar hubungannya semua kondusif gitu. Biar cair ya. Biar cair. Biar nggak ada gap di antara mereka atau tidak ada yang berpikir negatif, tidak ada yang berpikir wah kok ini begini mau menang sendiri atau apa. Karena Shin Taeyong juga kan mengatakan sulit sekali nih untuk Piala Asia U23 karena klub-klub sulit melepaskan pemain-pemain mereka. Nah hal seperti ini juga kan harus dia pahami. Ya. Karena dengan masukan dari kondisi kompetisi juga nggak menentukan. Harus ada. Bung Minder, iya. Kan kita naik Sabtu ini. Berarti kan Minggu Indonesia menentukan lawan Jordan. Jordan memang tidak menguntungkan. Seri lawan Australia, kalah lawan Qatar. Betul. Australia akan bertemu dengan Qatar. Yeah. Saya nggak tahu nasib Australia digebukin dengan cara kalau feeling saya sih Qatar sapu bersih. Sapu bersih. Feeling aja. Berarti Indonesia kan membutuhkan seri saja. Betul. Artinya kalau kita bisa merebut 1 poin, maka kita lolos ke babak 8 besar. Iya. Bung Minder, saya kepingin tidak hanya ngeramal plus doa, plus lah. Iya. Bagaimana chance Indonesia untuk masuk ke babak 8 besar? Dan bagaimana menurut Bung melihat lawan Jordan besok? Ya, awalnya perhitungan saya Indonesia lawan Qatar menang, lawan Australia seri. Ya. Atau kalah, kemudian lawan Yordania minimal seri. Ya. Tapi setelah saya nonton match Yordania lawan Australia, terus saya nonton juga Yordania lawan Qatar, Yordania bukan tim yang jelek. Bahkan menurut saya Yordania ini tim yang lebih baik daripada Qatar
dan juga daripada Australia dari segi permainan. Oke. Walaupun hasilnya mereka gak bisa menang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Yordania itu para pemainnya itu bermain mengandalkan skill mereka yang sangat tinggi. Ya. Jadi mereka akan banyak passing, akan banyak main umpan-umpan terobosan, akan banyak main umpan-umpan silang. Jadi tim ini kalau saya melihat mainnya purely menyerang. Karena mereka bermain purely menyerang, pertahanan mereka ini sebetulnya gak kuat. Gak solid lah. Ya. Karena mereka nyerang, main garis pertahanan tinggi. Ini sebetulnya tim yang bagus di fase grup. Artinya bagi Indonesia akan lebih berat untuk menang lawan Yordania daripada lawan Qatar. Ya. Lawan Australia juga berat. Tapi ini lebih berat lagi. Why? Because this is final match. Ya. Yordania perlu menang, kita perlu seri. Nah kalau bicara soal peluang, tentu Indonesia punya peluang yang besar untuk mendapatkan bukan 1 poin, 3 poin. Ya. Tapi tergantung lagi ke strategi dari Shin Tae-yong. Ya. Ya, kalau kebutuhan itu 1 poin dan kita main defensif itu bisa bahaya. Ya. Karena seperti kalau yang diserang terus. karena Yordania akan nyerang. Ya. Mau dia butuh 1 poin, mau dia butuh 3 poin karena di 2 match mereka yang saya nonton, saya ingin lihat tim ini seperti apa sih. Di luar dugaan mereka lebih baik daripada timnas kita juga permainannya. Saya harus fair ya. Ya. Bagus sekali permainan mereka. Cuma sering kena counter. Tim kita kan bagus juga main counternya. Iya kan? Tapi bukan saya mengatakan harus defensif, enggak. Kalau kita defensif, bahaya. Jadi ini kan pemikiran saya. Kembali kepada Shin Tae-yong. Berani nggak? Walaupun resikonya besar. Seperti lawan Australia. Kagetin dulu tuh para pemain Yordania. Cari dulu itu 1 gol. Kalau 1 gol itu udah dapat, bertahan. Atau mungkin Shin Tae-yong lebih pragmatis, oke. Kita jangan main terbuka dulu, kita nahan dulu sambil melihat perkembangan. Ya, tapi Yordania ini adalah tim yang secara permainan itu jauh lebih baik daripada Qatar dan juga Australia. Saya tidak melihat statistik, tapi saya nonton. Ya. Mereka mainnya tuh seperti friendly match, enjoy. Ya. Kayak gak ada beban. Bola ke sini, bola ke sana. Cakep sekali permainannya. Nah, artinya timnas kita harus waspada di 10-15 menit awal. Kalau mau main pragmatis gak masalah, tapi counternya harus rapi. Kalau mau main menyerang, lebih baik lagi. Ya. Kita cari 1 gol itu baru kita bertahan. Dan ada juga keuntungan kita, pemain yang dapat kartu merah kan sudah bisa main lagi. Ivar, tapi Ramadan nggak bisa. Ramadan karena straight red card. Oh, dia masih absen, dia 2. Ya. Karena kalau ini akumulasi kartu kuning. Justru saya inginnya Ivar sama Nathan aja di tengah. Nathan main di tengah bagus banget loh. Jangan mainin di defense dia. Justin ke belakang. Justin main di belakang boleh. Ya kan, di kiri Arhan, di kanan saya melihat Fajar oke, tapi Rio Fahmi lebih bagus kemarin pada saat masuk second half. Saya happy lihat Rio Fahmi termasuk. Sebenarnya Arhan juga bagus. Arhan bagus, tapi saya melihat dia dalam passing terakhirnya itu jelek ya. Nah, itu kadang-kadang masalah bagi dia. Tapi kalau kita berbicara secara keseluruhan para pemain Indonesia, saya melihat kekompakannya luar biasa. Ya. Jadi saya tidak melihat ada pemain yang langsung mau shooting atau mau main egois. Bahkan Marcelino yang biasa lama pegang bola, sudah mulai. Tik-taknya dengan Witan bagus, dengan Fajar bagus, dengan Nathan bagus. Karena mereka kompak lah, mereka bisa menang lawan Australia. Akhirnya jam terbang tidak, apa istilahnya, kalau jam terbang itu approve ya, artinya karena jam terbang mereka lah. Dan Shin Tae-yong kan dari awal sudah memberikan menit bermain bagi pemain-pemain muda ini. Dan lawan Yordania ini adalah momen bagi para pemain untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang jauh lebih baik ya. Artinya kalau bisa menang bagus, kalau enggak minimal seri agar bisa lolos. Kalau Indonesia lolos, maka feeling saya jangankan ke semifinal, tempat ketiga pun kita bisa dapat. Karena confidence para pemain ini akan naik. Kita berarti akan lawan dari grup B. Nah, saya belum ngecek. Di grup B kemungkinan antara Jepang sama Korea yang lagi leading. Gak ada masalah juga menurut saya. Karena di senior mereka bagus, di U23 ini beda lagi mereka. Beda. Kalau di senior ya kita berat. Tapi U23 kita punya chance. Dan ini kan mainnya kan di netral. Saya pernah mengulas tentang U23 ini jauh hari sebelumnya. Semasa saya di New York kemarin. Saya mengatakan chance Indonesia di U23 ini lebih besar. Karena apa yang kita hadapin bukan tim seniornya. Itu dia. Sedangkan kita hampir 80% pemain senior. Iya, betul. Artinya ya tapi faktor X yang terjadi lawan Qatar tidak terjadi lagi. Seandainya lawan Qatar itu kita dapat 1 poin, kita udah menang lawan Australia.
udah tenang lawan Yordania. Tapi di atas kertas kalau saya melihat bahwa para pemain Indonesia ini memang punya peluang yang besar. Tinggal di lapangan ini strateginya dari Sintayong mau seperti apa. Kalau kita kan hanya bisa menganalisa. Ya, kalau berani bermain menyerang itu bagus. Kalau mau main pragmatis, counternya harus rapi dan nggak boleh kemasukan gol aja. Karena Yordania ini mainnya enjoy dan terlalu terbuka mereka. Mereka seperti ya kalau kita lihat tim-tim Amerika Selatan lah mainnya. Model mainnya ya. Iya, nyerang. Ya, tergantung Sintayong strateginya mau seperti apa, tapi peluang sangat besar bagi Indonesia untuk lolos. Bung Minder, ya. Tentu bukan harapan kita, harapan seluruh bangsa Indonesia mengharapkan perjalanan timnas tidak stop di grup, tapi masuk ke babak 16 besar. Bukan 8 besar. Bukan berarti dengan masuk 8 besar masalah STY selesai. Kita nggak melihat ke sana. Kalau saya lihat secara overall, saya happy sebagai penggemar sepak bola, sebagai penggemar timnas, apa yang telah dilakukan oleh STY, itu saya happy. Nah, kalau masih ada orang nggak suka dengan cara STY, ya yang rugi kita. Iya, betul. Karena impact positifnya banyak, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Iya, kalau yang memahami sepak bola pasti sudah bisa melihat lah. Kontribusi dari Sintayong seperti apa, dan kalau saya sih melihatnya seperti ini sih Pak. Kalau Sintayong itu bekerja keras sampai berpikir keras untuk membentuk timnas, tapi hatersnya Sintayong bekerja dan berpikir keras untuk mencari kesalahannya atau juga kelemahannya. Jadi sedih sekali saya melihat mereka ini. Tapi kali ini dukun dia kalah. Nggak apa lagi yang mau dicari kesalahannya. Saya dari awal mengatakan setiap pelatih itu tidak ada yang perfect. There is no perfect team, there is no perfect coach. Pelatih-pelatih top seperti Guardiola pun membuat kesalahan lawan Real Madrid. Oke? Tapi bukan berarti dia jelek. Dia membangun Manchester City membutuhkan bertahun-tahun. Sama dia juga mungkin banyak yang mengkritik dia, tapi dia nggak perlu dengar. Maka itu saya pikir ada baiknya juga. Sintayong saya nggak tahu dengar atau nggak dengar dengan kritikan, tapi dia fokus untuk membentuk timnas yang kuat. Terus kita sebagai orang Indonesia, kenapa gak kita apresiasi? Ya kan? Kalau pelatih lain mungkin nih sudah melihat, wah begini, udahlah selesaikan begini, kabur. Bisa juga Pak. Oke, udah kita lari. Percentage dari mana? Lawan Jordan kita draw atau kita menang atau kita kalah? Menang. Feeling saya menang. Menang ya? Feeling saya menang. Tapi kembali tergantung strategi. Kalau mau main nyerang, Yordania akan kaget. Dan Yordania karena bermain menyerang, sebetulnya pemain kita punya speed. Pemain mereka gak cepat. Pemain mereka hanya main skill dan teknik. Ya, kita kan punya kelebihan di kecepatan juga. Itu kecepatan kita yang menghancurkan Australia. Bung Minder menang. Saya menang. Saya paling tidak mengharapkan draw aja. Karena dengan draw kita sudah masuk ke babak 8 besar. Itu feeling saya, mungkin juga. Nanti di atas lapangan berbeda. Feeling itu 75% itu kalau ditambah dengan doa. Iya, kita tetap berdoa Pak. Karena kan hampir semua pemain timnas itu kenal Bung Minder. Enggak juga lah. Dia sering nonton TV lah. Di Liga 1 kan. Iya, betul. Jadi dia tahu itu. Jadi feeling Bung Minder itu. Saya cuma ingin satu aja di hidup saya. Kalau saya bisa ketemu Sintayong dan berterima kasih. Udah, itu aja. Nggak mau ngomong macam-macam. Saya ingin saya usahakan untuk berjabat tangan dengan. Saya hanya ingin say thanks. Udah, nggak mau banyak ngomong. Karena memang saya melihat ini orang tulus bekerja dengan hati untuk membangkitkan sepak bola Indonesia di timnasnya, ya kan, dan membentuk timnas yang kuat. Jadi saya ingin ketemu, say thanks, jangan sampai saya gak keburu juga say thanks sama dia. Udah itu aja, thank you. Mungkin kita ngopi, ngobrol-ngobrol sebentar, udah. Saya kan Bapak tahu gak pernah mau terlalu dekat. Kalau lama juga dia nggak ngerti apa yang kita ngomongin. Benar juga. Dia Inggris ngerti dong. Inggris gak ngerti juga. Inggris gak ngerti. Atau saya bawa teman saya deh orang Korea. Kalau Inggris dia ngerti, tapi lama-lama nggak ngerti juga. Jadi daripada masuk. Ya udah kita thank you aja lah. Ya daripada masuk si JJ di tengah, ya mendingan kita. Sorry, karena kenapa? Ini saya belum selesai baca messages saya di HP. Banyak teman-teman saya yang dari luar negeri. Ini sebelumnya kan saya juga mengatakan kepada Bapak dari Malaysia, dari Singapura. Ada juga yang dari Inggris. Ini semua congratulate untuk kemenangan Indonesia. Nah, saya bilang ini belum selesai perjuangan. Nah, mereka bilang, ya ini bukan soal lawan Yordania, tapi dunia ini kaget. Saya
kembali berpikir. Kok bisa kita mengalahkan Australia? Kok bisa Indonesia menang Australia? Dan saya juga kemarin di konten saya juga mengatakan saya lupa kapan terakhir Indonesia menang lawan Australia di level manapun. Jadi mereka ini lagi kirim, saya kan siaran sampai pagi tadi, jadi saya belum buka semua. Mereka kirim WA semua. Luar ini biasa, kita hebat terlalu dengar produser ya? Dibata-batasin kita lagi asik. Udah 20 menit. Wah, udah kelamaan. Oke, udah kelamaan ya. Nggak apa-apa kayaknya. Karena yang kita obrolin ini asik gitu. Itu jadi kemenangan Indonesia ini juga menarik perhatian besar. Cuman saya harap para pemain rendah hati, tinggal fokus saja di next match. Dan sebenarnya tadi saya katakan ini keinginan saya, kalau bisa saya ketemu Shin Taeyong, hanya ingin say thanks, ya kita ngopi sebentar udah. Saya kalau permainan yang disajikan lawan Australia bisa dilakukan lawan Jordan, insya Allah Indonesia akan mendapat poin. Iya. Poin 1 atau 3 poin. 3 poin. Nah, harapan saya either jangan sampai nggak dapat poin. Iya. Jadi, tapi kalau kita lihat dari permainan, biasanya tim Indonesia ini dari satu game ke game berikutnya itu selalu lebih meningkat. Iya. Jadi itu berdasarkan experience selama ini. Iya. Jadi confident untuk merebut maju ke babak berikutnya sangat besar. Iya, lebih besar dan memang kita melihat kepercayaan diri para pemain lebih baik. Lebih baik ya. Jadi walaupun tadi Bung Binder mengatakan di grup A ini Jordan termasuk bukan tim yang jelek, malah Bung Binder tadi mengatakan dia secara permainan lebih baik daripada Qatar dan Australia ya. Tapi karena dia belum lawan Indonesia. Nah itu dia. Indonesia ini sebenarnya kali ini termasuk tim yang favorit. Iya di grup ini. Jadi di grup, walaupun grup kita itu grup kuat loh. Ini grup yang berat. Ada Australia, ada tim tuan rumah, dan semuanya dari nama ya, itu kelas berat semua. Ya kelas berat semua. Dan kelas memang ini tim-tim yang juga biasa lolos tim seniornya ke Piala Asia, ke Piala Asia senior. Kedua, keyakinan saya juga STY sebagai pelatih pernah membawa tim Korea di U23. Kalau nggak salah dia juara. Juara ya? Di Qatar juga. Di Qatar juga ya? Oke. Jadi saya lupa tahunnya. Tapi kalau dari catatan yang ada, jadi experience pengalaman STY ini kalau bisa dia terapkan, dia berikan kepada anak-anak dengan lewat strategi dan anak-anak bisa jalankan dengan disiplin strategi STY, harapan itu ada. Iya, maka itu saya bilang kembali lagi kepada strategi. Saya feeling sih menang jika strateginya menyerang. Berani menyerang, mencetak gol dulu, kemudian yang main compact football seperti lawan Australia. Bung Miner, sepertinya nggak cukup, tapi kita harus putus istilahnya selesaikan, close dulu, mengharapkan pertandingan hari Minggu, dan secepatnya kita akan mengevaluasi atau menganalisa untuk pertandingan berikutnya. Terima kasih Bung Minder. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih para pemirsa All About Sport.